Sama langsung Bang Dika balik badan, dia bilang, lari Ki, lari, astagfirullahaladzim, lari, Allahu Akbar, katanya, larilah kan kabur. Hai, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah klik video ini. Oke, jadi di malam ini seperti biasa aku akan membawakan satu kisah horor Wawa part 381. Nah, kisah horor kali ini tuh dialami langsung sama Wawa waktu dia ini lagi mengunjungi air terjun yang terletak di dalam hutan yang ada di daerahnya, Wa. Kejadian horor itu dimulai waktu si Wawa ini yaitu lagi jalan menyusuri hutan untuk menuju ke air terjun ini. Nah, saat itu, Wa, awalnya Wawa tuh cuma dengar suara aneh-aneh aja yang tiba-tiba muncul waktu dia ini lagi jalan. Tapi ternyata teror ini masih berlanjut waktu Wawa jalan pulang. Dimana waktu itu Wawa ini ngeliat sosok aneh yang sampai ngejar dia di sepanjang perjalanan itu. Nah, siapa sebenarnya sosok ini dan apa tujuannya dia nih ganggu Wawa? Penasaran kalian kan? Jadi tanpa berlama-lama kita langsung masuk aja ke ceritanya ya. Check it out. Oke, jadi kisah yang akan aku ceritakan ini dikirim sama Wak kita yang bernama Rizky dari Sabah, Malaysia. Halo Rizky. Nah, jadi Wak, pengalaman horor ini tuh dialami sama Rizky beberapa tahun yang lalu waktu dia ini lagi liburan di sebuah air terjun yang lokasinya ada di tengah hutan. Sedikit informasi aja, Rizky ini sejak lahir tinggal di sebuah daerah yang kita sebut aja namanya Teluk Dalam, Sabah, Malaysia, Wak ya. Nah, di daerah Teluk Dalam ini ada sebuah kawasan hutan lindung yang sangat besar yang kita sebut aja nama hutan ini Hutan Bukit Raya. By the way, lokasi rumahnya Rizky ini sama kawasan hutan Bukit Raya ini lumayan jauh ya jaraknya. Nah, hutan Bukit Raya ini luasnya luas kali, Wak. Sekitar 20.000 hektar. Dan selain itu, hutan ini juga ditumbuhi berbagai jenis tanaman dan juga satwa liar, spesies langka, macam ada bunga bangkainan, ada pohon meranti, orang hutan, bekantan, dan lain sebagainya. Pengelola hutan ini juga membuka beberapa titik area hutan untuk dijadikan jalur trekking untuk orang-orang yang mau belajar, yang mau meneliti atau juga sekedar mau berpetualang aja. Dan FYI, Wah, orang-orang yang berkunjung ke sana itu ya nggak cuma dari pulau setempat aja ya, tapi banyak juga ilmuwan dari luar negeri pun pernah juga sering bahkan datang ke hutan Bukit Raya ini. Tapi di balik pesona alamnya yang masih asri, indah dan juga eksotis itu, hutan Bukit Raya ini katanya juga menyimpan kekuatan mistis yang tidak semua orang tahu. Wah. Kekuatan mistis yang dimaksud adalah tentang sosok penunggu hutan yang selalu mengawasi gerak-gerik manusia yang datang ke sana. Dan konon katanya sosok ini tuh nggak cuma ngawasin aja, Wak, tapi dia ini bisa menampakkan dirinya, bahkan juga ngikutin beberapa orang yang memang dia mau ikutin gitu. Dan hal ini juga lah yang dialami sama Rizky waktu dia berkunjung ke sana. Nah, jadi semua ini bermula ketika memasuki musim liburan, Wak. Rizky sama abang sepupunya yang bernama Bang Dika berencana untuk liburan ke sebuah air terjun yang berada di kawasan hutan Bukit Raya ini. Nah, by the way, kata Wawa, sebenarnya air terjun ini lokasinya bersebelahan sama daerah Teluk Dalam. Nah, dia daerah tempat tinggal aku. Cuman aksesnya untuk masuk ke sana itu harus ngelewatin hutan Bukit Raya yang ada di daerah situ juga. Jadi harus muter dulu. Dan letak air terjun ini juga tersembunyi kali. Saat itu jarang tuh. Tahun-tahun itu ya jarang ada orang yang tahu kalau tempat ini tuh ada. Jadi kayak hidden gem gitu loh, Wak. Rizky sendiri baru tahu soal air terjun ini dari mana? Dari Bang Dika. Itulah Bang Dika pernah datang ke sana sama kawannya. Jadi nggak heran kalau air terjun ini memang katanya masih bersih, tenang dan sangat alami karena belum banyak terjamah manusia. Makanya waktu Bang Dika cerita soal air terjun ini dan dia nih mau ngajak si Rizky, senang lah si Rizky. Boleh Bang, ayo kita gas biar sekalian refreshing juga aku. Oh ya udah kalau kayak gitu kita berangkat Sabtu minggu depan ya, Dek ya, katanya. Oke Bang, siap, katanya. Dah, singkat cerita, hari yang dinantikan pun tiba. Pada hari Sabtu ini, Rizky sama Bang Dika pun bersiap untuk berangkat ke sana, Wak. Sesuai rencana, mereka berangkat dari rumahnya Bang Dika yang juga berada di Teluk Dalam, satu kampung mereka. Nah, setelah mastiin semua perlengkapannya siap, mereka pun berangkat sekitar jam 10 pagi naik mobil. Bang Dika yang bawa mobil. Nah, untuk sampai ke air terjun itu, Wak, mereka ini harus ngelewatin perkebunan sawit yang itu juga luas kali, ada panjang kali. Terus baru lanjut ke jalan besar, terus belok ke jalan tikus. Mereka milih jalan tikus supaya lebih cepat lah gitu sampai ke kawasan hutan kan. Nah, akhirnya setelah menempuh perjalanan kurang lebih 1 jam gitu, mereka pun sampailah di kawasan hutan Bukit Raya.
Nah, beda sama tempat wisata pada umumnya, Wak. Hutan ini tuh kata Wawa nggak punya gerbang atau pintu masuk khusus ya. Jadi siapa aja itu memang bebas masuk dari titik-titik manapun. Orang-orang yang datang biasanya cuma parkirin kendaraan di pinggir jalan aja, terus langsung berjalan masuk ke area hutan. Begitu juga dengan Bang Dika sama Bang Rizky. Setelah mereka parkir mobil, mereka pun lanjutlah jalan kaki menuju ke air terjun lewat jalur trekking yang ada. Waktu itu Bang Dika yang di depan, sementara Rizky ngikutin dia dari belakang ya kan. Cuaca hari itu cerah kali Nadia, jadi kami bisa menikmati pemandangan hutan yang sangat indah sambil sesekali ngobrol, foto-foto, apa segala macam. Awalnya perjalanan memang lancar-lancar aja, Wak. Sampai akhirnya setelah mereka jalan lumayan jauh, tiba-tiba Bang Dika berhenti. Terdiam deh, Nat. Aku nengok kayak gitu ngebatin, ngapa? Katanya. Nah, waktu aku baru mau nanya, Bang Dika tiba-tiba bilang, "Kau dengar, Dek?" Katanya. Belum sempat aku jawab, tiba-tiba Nadia ada suara kayu besar patah. Keluar gitu. Dan suara itu jelas sekali ya. Kayak betulan di dekat semak-semak samping kami. Wah, gitu. Kami toleh lah ke sana kan, ke arah semak-semak itu. Nggak ada apa-apa. Kami coba ngedekat, nengok ke sekeliling, kiri, kanan, depan, belakang, pokoknya ke semua arah tuh kami cek Nadia. Nggak ada apa-apa. Bang Dika bilang, "Kau dengar suara tadi kan?" "Dengar, Bang, jelas sekali kok, dekat kali juga suaranya. Tapi kok nggak ada apa-apa, Bang ya? Apa tuh tadi?" Jangan-jangan harimau nggak? Harimau. Orang berdua ini spontan diam, dia langsung masang telinga, berharap ada suara lain yang bisa memastikan apa sebenarnya yang barusan kami dengar gitu kan. Tapi kok suara harimau? Bunyinya bunyi ranting besar patah, Bang. Tapi untungnya suasana hutan kembali sunyi, Pak. Gak ada apa-apa lagi. Nah, setelah memastikan tidak ada lagi suara atau pergerakan mencurigakan di sekitar mereka, Bang Dika bilang lagi, "Ayo, yuk kita lanjut jalan lagi. Baca-baca doa aja, jangan pisah ya, tetap dekat sama aku." "Iya, Bang," kata si Dika. Rizky, dah kami jalan lah. Sambil aku juga ngelirik tuh dari ke semak kiri kanan kami kan. Nah, sekitar 15 menit kemudian, mereka akhirnya sampailah itu, Pak, di lokasi air terjun. Begitu nyampe, keduanya langsung disambut sama pemandangan yang indah kali. Airnya jernih, alirannya bersih, dan suasana di sekelilingnya juga masih alami kali. Nah, karena memang air terjun ini belum banyak diketahui orang waktu itu, suasananya juga masih sepi, Wak. Di sepanjang mata memandang Nadia, itu cuma ada aku sama Bang Dika aja yang ada di sana. Untuk kami ini justru menjadi nilai plus lah, ya kan. Rasanya kayak memang lagi punya satu air terjun untuk kami berdua aja gitu, kayak area privat. Dan mereka pun langsung menghabiskan waktu di sana, main air, berenang gitu kan, Wak, dan mengabadikan momen di setiap sudut air terjun. Tanpa terasa hari pun makin siang. Nah, karena udah puas main, Bang Dika bilang, "Pulang sekarang yuk Ki, yuk, mumpung masih terang. Nanti kalau misalnya udah gelap, jalurnya susah kelihatan," katanya. "Oh, oke, Bang," katanya. Dan mereka langsung ngeringin badan, ganti baju, terus siap-siap beranjak pulang. Nah, jalan pulang mereka ini juga ngelewatin jalur yang sama, Wak, waktu sama yang si berangkat tadi. Bang Dika masih tetap jalan di depan sebagai penunjuk arah, si Rizky di belakang. Nah, di perjalanan kali ini, Wak, mereka lebih banyak diam gitu loh. Gara-gara memang capek main. Nggak yang kayak pertama tadi Nadia, sebelum ada yang kejadian ranting patah itu, kami masih ngobrol-ngobrol, tapi ini kami balik diam. Nah, setelah jalan lumayan jauh dari lokasi air terjun, entah kenapa tiba-tiba Rizky ini ngerasa kok ada hawa dingin yang ngejalar di badan aku ya. Tiba-tiba dingin gitu. Padahal tadi waktu berangkat nggak dingin kali, Nadia udah agak jauh dari air terjun, dingin lagi. Masih coba positive thinking aku, oh mungkin aku kedinginan karena tadi habis mandi air kali ya gitu kan. Tapi harusnya ya dari tadi lah, ngapa waktu udah jauh dari air terjun baru aku ngerasa dingin ya. Tapi masih pikirnya kayak gitu, enggak, ini karena dingin habis mandi. Lanjut jalan lagi. Belum jauh kami jalan, tiba-tiba terdengar lagi suara benda jatuh yang besar kali dari arah belakang. Ini dari arah belakang, gitu. Kami tengok ke belakang, dan kalian tahu apa yang mereka tengok, Wak? Nggak jauh dari mereka berdiri, ada sesosok makhluk aneh, badannya kayak manusia Nadia, tapi besar kali. Terus mukanya ditutup topeng kayu. Dia pakai kain yang nutupin bagian pinggangnya. Terus dia tegak betulan di belakang kami tuh, ada dia tegak. Tapi pakai topeng kayu tuh, topeng kayu. Ih, apa nih? Bang Dika juga nengok kami berdua, bertatap-tatap kami bentar kan, nggak nunggu lama langsung Bang Dika balik badan, dia bilang, "Lari Ki, lari, astagfirullahaladzim, lari, Allahu Akbar," katanya. Larilah kami kabur, astagfirullah,
aku tengok. Dan waktu kami berlari itu tadi ya, tiba-tiba terdengar suara langkah kaki berat dari belakang, macam suara raksasa tuh. Awalnya memang masih agak jauh, tapi makin lama suara langkah tuh makin cepat, makin dekat, seolah-olah sosok itu memang udah ada di belakang kami kali. Dan yang bikin kami makin panik, suara langkah tuh Nat, itu tuh nggak datang dari satu arah dari belakangnya aja loh. Kadang dia terdengar dari kiri, kadang dari kanan, terus nanti dia balik lagi ke kiri, balik ke kanan, kayak gitu, macam pindah-pindah suara tuh Nat. Di situ, astagfirullah. Ketakutan iya, bingung juga iya. Kami nggak ngerti nih sumber suaranya dari mana. Kok bisa berubah juga secepat itu, lompat-lompat gak dia, tapi itu suaranya suara langkah. Semakin kami abaikan dan hanya fokus berlari Nadia, suara itu justru makin terdengar dekat lagi. Astagfirullah, di situ itu udah mulai panik lagi mereka kan, Wak. Gak ada lagi yang berani noleh ke belakang tuh, ataupun ngadep ke area-area pepohonan, gak ada. Pandangan kami lurus ke depan. Yang ada di pikiran cuma satu, mau keluar dari hutan secepat mungkin. Akhirnya dengan sisa tenaga yang ada, napas yang makin ngos-ngosan, mereka berlari lah terus sampai akhirnya berhasil mencapai titik awal tempat mereka masuk ke hutan tadi. Nah, waktu mereka nyampe di situ kan berarti udah agak keluar hutan kan. Dika sama Bang Dika sama Rizky pun barulah berhenti deh. Astagfirullah. Udah ngos-ngosan ya kan. Dan suara langkah kaki yang dari tadi terus ngejar mereka tuh lenyap gitu aja. Nah, pas lagi berhenti ini, si Rizky ngeberaniin diri, Wak. Dia ngadep ke belakang, nengok ke arah pepohonan ya kan, buat mastiin itu sosok tuh masih ada apa enggak. Dan pas Rizky kayak, waktu dia nengok ke arah pepohonan yang ada di pandangannya itu, Wak, ternyata dari kejauhan itu sosok bertopeng kayu tuh masih ada. Dia berdiri di antara pohon-pohon tuh, masih tegak tapi nggak kejar lagi. Astagfirullah. Ditanyalah sama Bang Dika ya kan, ngapa kau? Ada lagi sosok tuh. Kau tengok. Nah, takut kalau Bang Dika jadi ikut panik ya kan, apalagi dia nanti nyetir mobil lah dia. Soalnya tadi pertama dia kali yang paling panik ya kan. Akhirnya si Rizky cuma bilang, enggak Bang, enggak kok, udah yuk balik aja kita. Dah masuk mobil lah mereka nih kan. Setelah masuk mobil, mereka sempat diskusi bentar tua untuk mutusin mau nginap di rumah kakek mereka aja, atau mereka. Namanya Aki Andau. Nah, rumah Aki Andau ini memang ada di kampung yang letaknya lumayan dekat sama area hutan Bukit Raya nih. Ayolah kita balik rumah Aki aja katanya. Manggilnya memang Aki, Wak. Di sepanjang jalan tuh lebih banyak diam kami. Rizky masih kepikiran kali sama sosok bertopeng kayu tadi itu kan. Aku tuh ngerasa kejadian tadi kok kayak mimpi ya. Karena aku nggak seyakin itu siang loh ya. Siang loh ini posisinya, Wak. Kok bisa kami diganggu siang bolong? Tapi di sisi lain aku juga penasaran nih, siapa sebenarnya sosok ini? Gimana bisa dia tiba-tiba muncul? Apa salah kami? Kayak kami gak ada bikin salah apa-apa lah. Akhirnya Rizky nih buka obrolan duluan sama Bang Dika. Bang, yang kejar kita tadi itu apa? Abang kan pernah pergi ke sana sebelumnya kan? Abang tahu nggak tentang dia? Abang pernah nggak ketemu sama dia? Nggak tahu aku deh. Ini baru kali pertama lah aku nengok sosok kayak gitu. Kayak dia penunggu hutan lah. Nggak mungkin sosok itu tuh cuma buat nakut-nakutin kita aja. Pas dia ngejar kita pun rasanya kayak bukan manusia biasa kan? Dan kayaknya itu suara kayu patah yang pertama kali kita dengar sebelum sampai ke air terjun tuh lagi. Itu tuh dia juga lagi. Cuma dia nggak ngeliatin wujudnya aja. Tadi kan beberapa saat sebelum dia nunjukin wujudnya bunyi patah juga kan? Iya sih Bang, aku juga mikir kayak gitu. Artinya dia udah ngikutin kita dari awal itu. Bisa jadi sih Bang. Sama ini Bang, tadi tuh waktu sebelum kita masuk mobil tuh ya, yang Abang nanya ngapa Ki tuh, aku masih ngeliat sosok tuh loh Bang. Dia lagi ngawasin kita di balik pohon. Masih? Iya, ngapa dia ngikutin kita Bang ya? Ah, itu aku nggak tahu. Ini aja aku masih gemeteran gara-gara kejadian tadi. Coba nanti kita tanya Aki Andau ya soal ini ya. Pasti dia tahu siapa sosok nih. Dia kan juga penghuni lama dekat sini kan. Oh iya dah. Nah, akhirnya setelah menempuh beberapa menit perjalanan, mereka pun sampailah di rumahnya Aki Andau, kakek mereka. Di sana Rizky dan Bang Dika langsung disambut hangat sama kakeknya ya kan. Dan FYI waktu itu Aki Andau ini tinggal sendirian, Wak. Waktu nyampe, Rizky sama Bang Dika langsung istirahat, terus makan, terus ngobrol lah sama Aki Andau. Nah, waktu lagi asik ngobrol ini, nggak kerasa hari sudah mulai sore mau masuk maghrib. Di obrolan yang awalnya cuma tukar kabar satu sama lain aja, lama-lama bergeser lah ini ngebahas cerita mistis yang tadi mereka alami ya kan, yang ada di hutan tadi tuh. Waktu pertama kali mereka dengar suara batang kayu patah, ngelihat sosok aneh bertopeng kayu, sampai dikejar sama sosok itu. Kok diceritain lah semua Ki, jadi gini kita di lalalala. Nah, waktu dengar cerita mereka, Ki Andau nanya, "Kalian nampak muka dia dengan jelas kah?" katanya. "Oh enggak Ki,
Dia soal pakai topeng. Kalau topengnya kami tengok jelas. Yang kalian lihat tadi betulan nyata. Sosok itu namanya Tombiruwo. Tombiruwo. Hah? Tombiruwo? Apa itu? Nah, disitulah Wak Aki Andauni cerita kalau ternyata Tombiruwo ini adalah makhluk urban legend yang dipercaya sama penduduk suku asli sekitarnya hutan Bukit Raya ini, Wak. Tombiruwo ini sosok yang menjaga hutan dan kadang dia ini memang suka nampakin dirinya pakai topeng kayunya. Si Aki bilang katanya nih zaman dulu nih sebelum ada jalan raya tuh, sebelum ada orang masuk hutan ini, sosok Tombiruwo ini udah ada duluan. Tapi nggak semua orang bisa ngeliat dia, cuman orang yang masuk tanpa izin atau orang yang punya bau tertentu aja yang bisa ngeliat dia. Rizky nanya lagi, bau tertentu gimana? Bau orang takut, bau orang sombong, atau bau orang yang punya darah keturunan yang pernah ngelanggar pantangan adat. Nah, terus sebenarnya Tombiruwo ini lebih sering ngawasin manusia dari kejauhan aja. Tapi kalau sampai dia udah deketin manusia, apalagi sampai bikin manusia bisa ngelihat wajah tanpa topengnya, itu tandanya dia lagi baca niat si manusia ini. Baca niat apa Ki? Nah, maksudnya dia tuh mastiin apakah manusia yang datang ke hutan ini niatnya baik atau enggak. Kalau sosok Tombiruwo ini tahu niat manusia itu ternyata jahat, dia akan nganggap manusia itu sebagai ancaman. Dan kalau manusia itu dianggap sebagai ancaman, Tombiruwo ini bakal ngeganggu manusia itu sampai dia pulang ke rumah dalam kondisi udah nggak sama lagi. Pernah ada orang balik nggak sama lagi wujudnya? Bukan wujudnya nggak sama nih, dengar dulu ya. Dulu itu ada anak kampung sini, dia masuklah hutan itu siang dia mau berburu. Nah, pas lagi di hutan itu dia macam ngejek, dia macam nantangin sosok Tombiruwo ini. Malamnya waktu dia balik ke rumah, dia nggak kenapa-napa, tapi dia diam aja, dia nggak banyak omong kayak sebelumnya. Dia diam aja gitu kan, menung gitu. Terus 3 hari setelah dia pulang ini, anak itu tiba-tiba jalan dia keluar rumah dan berdiri di luar rumah sambil ngelihat ke arah hutan tengah malam. Dah, terus seminggu kemudian hilang anak ini. Warga cari lah itu kan kemana-mana ya kan, bahkan sampai juga ke sungai itu, letaknya juga lumayan jauh, tapi nggak ketemu-ketemu. Yang mereka temuin cuman jejak kaki besar, dalam, dan jarak langkahnya tuh jauh tuh loh, buat ukuran kaki manusia. Nah, orang-orang percaya kalau jejak kaki itulah punya si Tombiruwo. Dan sampai sekarang itu anak nggak ditemui. Cuman jejak itu aja lah yang terakhir kami temukan. Nah, waktu denger itu tiba-tiba jadi kepikiran lah kami Nadia. Tadi kan mereka diikutin sama sosok ini kan. Ini sosok tuh masih ngikutin kami nggak walaupun udah kami keluar dari hutan nih. Akhirnya aku tanya, Nan, kalau dia ngikutin kita nih Ki, ada tandanya nggak? Ya ada 2 tanda. Apa Ki? Yang pertama, tandanya bisa lewat mimpi. Kalau setelah kalian keluar dari hutan ini, kalian mimpiin sosok itu lagi berdiri di dekat pohon, itu tandanya dia cuma mastiin kalau kalian masih ingat sama dia. Kalau dia tegak dekat pohon. Nah, pertanda kedua bisa jadi juga lewat suara ranting patah. Kalau malam-malam kalian dengar ada suara ranting patah di luar rumah, padahal di sekitar rumah itu nggak ada pohon, nah, itu tandanya Tombiruwo datang. Kalau mimpi berarti dia cuma pengen kalian ingat dia, tapi kalau misalnya suara ranting patah berarti dia tuh udah datang. Aku sama Bang Dika cuman terdiam aja kan. Itu suasana rumah yang tadinya hangat, nah dia pelan-pelan berubah panas. Pikiran Rizky jadi kemana-mana, Wak. Setiap kali ada angin masuk dari luar rumah, setiap kali ada suara kecil aja dari halaman tuh rasanya kayak parno sendiri, kayak lagi ada sesuatu ngikutin dia tuh loh. Pokok betul nggak enak kali situasinya. Dah nggak lama malam pun tiba dan mereka siap-siap buat tidur. Nah, malam itu Aki, Rizky sama Bang Dika tidur bareng-bareng, Wak, di ruang tamu. Nah, pas Rizky ini lagi nyoba tidur, Bang Dika tiba-tiba nyeletuk. Ngapa topeng dia kayak gitu ya Ki? Tiba-tiba aja random nanya kayak gitu. Melek lagi lah aku putoleh ke arah si Bang Dika ini kan, ngapa juga lagi kau bahas nih? Kalau sosok itu dengar ngikutin kita lagi kayak gimana? Apalagi kami kan masih di dekat hutan kan jatuhnya. Terus nggak lama habis itu Aki nimbrung juga, belum tidur juga si kawan si Aki di rupanya. Itu tuh bukan topeng biasa loh. Nah, orang-orang dulu tuh bilang wajah asli Tombiruwo ini nggak boleh dilihat sama manusia. Topeng kayu itu dipercaya bahwa energi dari hutan yang selama ini dia jaga
Itulah kenapa sosok Tombirwo ini selalu pakai topeng kayu ini. Jadi orang-orang cuma bisa ngelihat dia dari topeng kayu itu. Ini ada cerita wangi. Tapi dulu kakeknya Aki pernah ngelihat wajahnya tanpa topeng. Dan kalian tahu, setelah dia tengok wajah asli itu, kakeknya Aki buta selama 3 hari. Buta di sini tuh bukan buta gelap total nggak bisa lihat, enggak Wak ya. Matanya masih bisa ngelihat, tapi yang dia lihat cuma hutan. Aduh. Mau dia di dalam rumah, mau di pasar, mau di mana-mana, mau di jalan biasa apa segala macam, matanya yang ditengok hutan. Yang bisa dia lihat cuman hutan. Ini ya lagi dari studio, tapi yang ditengok sama kakeknya Aki itu hutan. Dan yang bikin capeknya lagi apa? Sekalipun kakek ini tutup mata mau tidur, Wak, tetap hutan yang dilihat. Mau tidur nih, tidur kan kita gelap kan? Hutan. Buka mata, hutan. Ke dapur hutan, nengok muka istri nggak ada, hutan. Baru habis itu si kakek Aki ini diobatin lah pakai ritual khusus apa kayak gimana, baru sembuh lagi. Waktu Aki Ando cerita itu, dia makin nggak bisa tidur lah aku. Itu suasana sekitar juga makin panas tuh. Terus naasnya nih, entah apa, aku tengok pula ke arah jendela kaca rumah Atok tuh. Waktu aku tengok ke sana, aku tuh kayak ngerasa ada sosoknya lagi berdiri dekat luar rumah gitu, Wak. Kayak ada yang manggil gitu. Nggak ada sosoknya, tapi kok kayak dia ada di luar lah gitu kan. Nggak lama bisa aku mikir kayak gitu, tiba-tiba mereka bertiga dengar ada suara ranting patah dari luar. Alamak. Di sekitar rumah Atok tuh, nggak ada pohon, nggak ada. Nggak mungkin tiba-tiba ada suara ranting jatuh ya kan. Belum sempat semua pada beranjak ini, tiba-tiba angin kencang masuk. Gitu. Aki Ando langsung berdiri, dia ambil parang sama tongkat kayu dari dapur, dia langsung berlari. Aku sama Bang Dika adalah terduduk langsung, kami nggak berani bergerak. Itu Aki sambil megang tongkat kayu tangan kiri, tangan kanannya parang, dia langsung buka pintu. Dia keluarlah tuh ke depan rumah. Dan habis itu si Aki ini langsung direntak-entak kita tongkat kayu terus. Mereka udah keluar dari tempat kau. Jangan ikutin mereka sampai sini, itu sampai gini-gini tuh. Kalau mereka salah, kami minta maaf. Mereka nggak tahu apa-apa. Ucapan Aki itu seolah-olah menandakan bahwa memang Tombirwo ngikutin kami sampai rumah Aki. Terus nggak lama setelah Aki ngomong kayak gitu, hawa panas sama angin kencang itu perlahan-lahan hilang. Nah, Aki diam tuh, kami nggak ada yang berani ngedekat. Padahal laki-laki dua-duanya tuh, Atok yang keluar tuh kami diam aja, dan saking kami takutnya. Dia nggak lama Aki langsung nutup pintu, dia taruh parang sama apanya di tempatnya kan, dia balik lagi ke tempat tidur itu. Kayak barusan tidak terjadi apa-apa. Aki, ngapa Ki? Nah, diam aja Ki. Dia langsung balik badan ngemunggungin 2 cucunya ini, dia tidur. Kok Aki nggak cerita? Tapi udah kami berdua juga nggak berani nanya, nggak berani bangunin ya kan. Udah tidur aja lah dek, besok aja kita tanya deh. Berusaha tidur kami malam itu. Besok paginya sebelum Rizky sama si Dika ini pulang, Wak, pastinya mereka masih kepikiran sama kejadian tadi malam ya kan. Akhirnya kami lah yang tanya duluan. Aki, sosok tuh ngikutin kami kan, ya kan Ki? Kami salah apa Ki? Aki nggak langsung jawab cuma dia bilang kayak gini. Kalau selama 3 malam ini kalian mimpi sosok itu terus-terusan, kalian jangan pernah masuk hutan itu lagi. Tapi kalau misalnya kalian cuman mimpi sosok itu 1 malam aja, itu tandanya dia cuman mau kalian ingat sama dia ya. Ya semoga cuman 1 malam aja mimpinya. Artinya kalian nggak diikutin. Gitu kata si Aki. Di situ aku cuman iyalah, cuma ngangguk aja Karena setelah pamitan, Rizky sama Bang Dika pun berangkat pulang ke rumah masing-masing. Di perjalanan, kami masih terus kepikiran sama semua kejadian kemarin dan juga pesan Aki. Aku juga udah mulai mikir, jangan-jangan Aki Ando ini sebenarnya udah tahu nih semuanya dari awal. Udah tahu kami tuh udah diikutin. Mungkin dari kami datang ke rumah dia, Aki tuh udah bisa ngerasain ada sesuatu yang ngikutin kami. Soalnya Aki Ando ini juga katanya bukan orang sembarangan, Wak. Aki ini lumayan peka juga lah sama hal-hal kayak gitu. Dan sedikit tahu cara nanganin orang yang berurusan sama hal-hal gaib. Jadi mungkin sebelum si Rizky sama si Bang Dika ini cerita kejadian di hutan tadi pun, Aki ini udah lebih duluan tahu kalau kami datang ke tempat dia itu nggak sendiri gitu loh, nggak cuma berdua maksudnya. Dan nggak cuma itu aja, Wak.
Rizky ini juga curiga kalau Aki Andau ini kayaknya memang udah siap gitu loh untuk ngadepin apapun yang bakal terjadi di malam itu. Tongkat kayu yang dibawa sama si Aki itu itu bukan tongkat kayu biasa. Itu tuh tongkat memang pemberian leluhurnya Aki gitu loh. Jadi kayak memang tongkat penjaga untuk bentuk perlindungan supaya kejadian kayak yang pernah dialami sama kakeknya Aki dulu itu nggak terulang lagi. Makanya waktu kami udah mau siap-siap tidur itu memang ku tengok Aki tiba-tiba ngeluarin parang sama si tongkat kayu itu, dia taruh dekat-dekat dapur, baru habis itu dia beranjak tidur. Jadi udah kayak untuk siap-siap kalau ada apa-apa itu tinggal ku ambil kayak itu loh, Wak. Perjalanan juga aku pikir-pikir kan, kalau misalnya aku diikutin sampai segininya berarti kami bikin salah kan, iya kan? Mikirlah lagi, apa mungkin ada sesuatu yang salah yang tanpa sadar kami lakukan di dalam. Salah satunya bisa jadi karena kami kan sempat ngambil foto-foto di kawasan air terjun itu kan. Menurut kepercayaan sebagian orang tua di sana, ini kami baru tahu belakangan, foto itu bukan cuman bisa nangkap gambar, Wak, tapi juga dipercaya bisa membawa energi atau roh-roh gaib dari tempat itu. Jadi di sini si Rizky menduga mungkin waktu mereka foto-foto di air terjun itu tanpa sadar mereka juga ngebawa energi atau roh hutan itu ikut pulang. Soalnya pure kami nggak ada bikin apa-apa, Nadia. Sampah nggak ada kami buang di sana, nggak ada juga ngomong-ngomong kotor. Cuman inilah satu-satunya yang ku anggap apa memang ini ya, soal orang tua tuh pernah bilang gini. Makanya si Rizky ini juga nggak bisa mastiin dugaan aku tuh benar apa enggak. Dugaan aku aja, salah kami tuh mungkinnya di situ gitu loh. Nah, setelah kejadian itu, pesan Aki soal mimpi ternyata betulan dialami mereka berdua, Wak. Beberapa hari setelahnya, ini memang nggak langsung pas kami pulang kami langsung mimpi, Nadia. Sempat juga kami pikir, ini nggak kenapa-napa berarti nggak diikutin. Rupanya beberapa hari setelahnya, Rizky bermimpi dia lagi berada di tengah hutan yang rimbun kali dan juga kabutnya tebal. Nah, di dalam mimpi itu Rizky ngeliat sosok Tombiruwo, sosok bertopeng kayu, dia lagi berdiri jauh di antara pepohonan, Wak. Awalnya sosok itu cuma diam aja, tapi lama-lama dia mendekat pelan, sampai akhirnya sosok itu berdiri tepat di depan aku. Nah, yang paling aku ingat sampai sekarang, Nadia, di bagian mata topeng kayu itu ada semacam retakan kecil gitulah, yang dibaliknya Rizky bisa melihat mata si sosok itu kelihatan hitam pekat dan memang lagi kayak natap aku gitu, hitam. Cuman anehnya di mimpi itu aku nggak ngerasa takut sama sekali, Nadia. Nggak ada aku kepikiran mau teriak, mau lari, nggak ada. Dah, itu aja aku tengok. Selesai mimpi itu. Bang Dika mimpi juga di hari yang sama pula dan juga hampir sama. Cuman di sini Bang Dika tuh mimpi dia lagi ada di tengah-tengah hutan, tapi nggak dinampain sosok itu, Wak. Nggak kayak si Rizky langsung ditampain sosok. Cuman dia ada di dalam hutan itu. Aku juga nggak tahu kenapa di mimpi itu cuman si Rizky aja ngeliatin sosok dengan jelas, sementara Bang Dika nggak. Tapi Bang Dika tuh tahu suasana tuh suasana hutan aja dia tengok, dan Bang Dika ngerasa takut di situ. Takutnya sama kayak waktu mereka berlari puntang-panting dulu. Dan untungnya mimpi itu cuma terjadi satu kali. Besoknya kami nggak ada mimpi itu. Sampai sekarang udah nggak ada mimpi-mimpi itu lagi. Itu berarti sosok itu cuma apa? Kayak pesannya Aki. Kalau kalian mimpi cuma satu kali, berarti sosok itu cuma mau Rizky sama siapa ini ingat keberadaan dia aja. Alhamdulillah lah, dia nggak ngikutin. Dari kejadian yang kami alami di hutan itu, Nadia, aku sama Bang Dika sadar kalau hutan bukanlah tempat yang bisa dimasukin sembarangan. Dan dari kejadian ini juga Rizky sama Bang Dika dapat satu pelajaran besar. Kalau di setiap tempat memang bisa aja ada penjaganya masing-masing dan memang harus dihormati. Sampai sekarang setiap kali Rizky melihat hutan yang luas, Wak, entah itu hutan yang ada di perbukitan, entah itu ada hutan di tanah datar apa kayak gimana, dia selalu ngerasa kayak ada sesuatu di dalam sana. Sesuatu yang nggak selalu bisa dia tengok, tapi seolah-olah selalu siap menjaga apa yang sudah alam berikan dari tangan-tangan orang jahat itu. Nah, aku kayak punya sentimental sendiri sama hutan setelah kejadian ini. Oke, Wak, jadi itu tadi kisah tentang Tombiruwo, sosok urban legend bertopeng kayu pelindung hutan yang ada di sana. Dari cerita ini kita jadi tahu kalau hubungan antara manusia dengan sosok mistis yang menjaga kelestarian alam itu memang ada, Wak, ya, dan memang nggak bisa diremehin gitu aja. Kisah ini tuh juga mengingatkan kita kalau setiap daerah pasti punya aturan masing-masing yang harus kita hormati dan juga kita patuhi. Karena kadang kejadian mistis yang dialami sama manusia itu bukan cuma untuk nakut-nakutin aja gitu loh, Wak, tapi juga sebagai teguran atau peringatan supaya kita ini tidak sombong, tidak ngeremehin alam, dan juga tetap hormat sama penjaga bumi yang udah dijaga secara turun-temurun sama leluhur kita. Terima kasih Rizky sudah nambahin koleksi cerita horor kami.